Pernah kebayang nggak, gimana ceritanya cuma karena satu baris error di sebuah memori, sistem operasi bernilai miliaran dolar bisa runtuh sepenuhnya? Bayangin aja, sebuah benteng digital raksasa yang dibangun sama ribuan insinyur terbaik di dunia, tiba-tiba bisa diambil alih kendalinya cuma gara-gara satu instruksi yang salah arah. Beneran bikin penasaran kan? Nah, mari kita bedah sama-sama gimana ini bisa terjadi. Selamat datang di penjelasan visual ini. Anggap aja ini sebuah dokumenter modern yang bakal bawa Anda ke balik layar permainan petak umpet paling epik di dunia cyber. Ini adalah pertarungan kecerdasan antara para peretas dan raksasa seperti Microsoft. Kita nggak cuma bakal bahas teori ngebosenin, tapi kita akan lihat langsung gimana taktik serangan dan pertahanan ini dimainkan selangkah demi selangkah. Oke, masuk ke bagian pertama, anatomi memori dan API. Untuk benar-benar paham peretasan tingkat tinggi ini, kita harus tahu dulu bentuk medan pertempurannya. Pada dasarnya, memori di Windows itu terbagi jadi dua dunia yang sangat berbeda. Di satu sisi, kita punya yang namanya user mode atau ring 3. Ini tuh tempat nongkrongnya aplikasi biasa, di mana memorinya benar-benar diisolasi. Kalau ada yang crash di sini, ya aman-aman aja, sistem tinggal nutup aplikasinya. Tapi di sisi lain, ada kernel mode atau ring 0. Nah, ini dia jantungnya sistem operasi. Memori di sini dipakai bareng-bareng dan punya kekuatan absolut. Sekalinya ada crash di sini, seluruh sistem bakal mati atau reboot. Ketegangan di dunia peretasan selalu bermula dari sini. Penyerang biasanya mulai dari user mode yang serba dibatasi, tapi incaran utama mereka selalu kekuatan tak terbatas di kernel mode. Tapi tentu aja, jalan ke sana nggak gampang. Beda sama Linux di mana Anda bisa langsung ngobrol sama sistem inti. Windows itu maksa semua aplikasi, termasuk penyerang, buat lewat gerbang resmi yang kita sebut Windows API. Ini tuh kumpulan DLL, kayak kernel 32.dll. Jadi, penyerang harus pintar-pintar menavigasi struktur API yang terus berubah-ubah ini buat bisa ngejalanin aksi berbahaya mereka. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, manipulasi celah keamanan atau SECH. Disinilah penyerang mulai ngeluarin senjata mematikan mereka. Buat nanganin error, Windows punya fitur bernama Structured Exception Handling atau gampangnya kita sebut SHH. Biar gampang ngebayanginnya, anggap aja SHH ini kayak barisan bouncers atau penjaga keamanan di depan klub malam. Kalau penjaga pertama nggak sanggup nanganin tamu yang bikin onar, atau dalam hal ini, error di memori, dia bakal ngoper masalah itu ke penjaga berikutnya yang ada di barisan. Begitu terus sampai errornya berhasil diatasi. Nah, tahu nggak? Apa yang dilakuin para peretas? Mereka bakal sengaja memicu yang namanya buffer overflow buat bikin programnya crash dan manggil si penjaga keamanan. Tapi, diam-diam mereka udah menimpa salah satu penjaga di memori itu sama penjaga palsu. Penjaga gadungan ini misalnya ditaruh di alamat 0x42424242, gak bakal ngebenerin errornya. Dia malah bakal ngebuka pintu dan ngarahin sistem langsung ke kode jahat milik si peretas. Pintar banget kan? Buat bikin trik ini kelihatan mulus dan gak dicurigai, penyerang pakai manuver elegan yang sering disebut pop/pop/red. Singkatnya, ini adalah urutan instruksi kecil buat nipu CPU. CPU disuruh ngebuang sedikit data di tumpukan memori yang kemudian ngebuka jalan biar alur eksekusinya bisa berbelok mulus langsung masuk ke muatan mematikan si penyerang. Bener-bener mulus tanpa hambatan. Bagian ketiga, era baru pertahanan Windows. Kayak di dokumenter action pada umumnya, pihak yang diserang tentu nggak bakal diam aja kan? Microsoft mulai melawan balik, dan disinilah perlombaan senjata sesungguhnya dimulai. Dimulai dari Windows XP SP2 yang ngenalin SafeCH buat ngeblokir trik penjaga palsu tadi. Terus lanjut ke Windows Vista yang bawa fitur SLR, sampai akhirnya di Windows 8 dan 10. Mereka masang benteng super canggih kayak Control Flow Guard. Era di mana peretas bisa pakai eksploitasi sederhana, resmi tamat. Salah satu tameng paling kuat yang diciptain adalah DEP atau Data Execution Prevention. Bayangin DEP ini tuh kayak tembok beton tebal yang nutupin jalan. Jadi biarpun penyerang berhasil nyuntikin kode jahat mereka ke dalam memori, prosesor bakal ngelihat tanda DEP ini dan secara mutlak nolak buat ngejalanin kodenya. Kodenya cuma bisa diam membeku di sana. Kalau DEP itu tembok betonnya, nah ASLR ini ibarat permainan tebak gelas. ASLR bakal ngacak posisi modul, library, dan memori setiap kali komputer baru dinyalain. Peretas yang dulunya bisa nebak dengan pasti di mana lokasi kode target mereka, sekarang dibikin pusing 7 keliling, karena semuanya terus-terusan pindah tempat. Masuk ke bagian keempat. Taktik bypass DEP dan ASLR. Pertanyaannya, gimana caranya ngelewatin rintangan segila ini? Coba kita pikirin bentar. Ini adalah dilema terbesar para hacker.
Kalau sistem benar-benar nolak buat ngejalanin kode asing yang kita masukin, apa yang harus kita lakuin buat ngebobolnya? Jawabannya adalah sebuah teknik luar biasa yang disebut Return Oriented Programming atau ROP. Ini tuh ibarat ilmu bela diri judo versi digital. Alih-alih maksa masukin kode baru yang ujung-ujungnya diblokir di IP, penyerang ngumpulin serpihan-serpihan kode resmi Windows yang emang udah ada dan dipercaya sama sistem. Kita sebut ini gadgets. Terus, mereka ngerangkai serpihan itu buat nyerang sistem itu sendiri, senjata makan tuan. Ini dia cetak biru dari serangan ROP. Pertama, penyerang nyari modul-modul lama yang kebetulan nggak dilindungin sama ASLR. Dari situ, mereka mulai nyusun gadget study layaknya puzzle. Tujuan utama dari puzzle ini cuma satu, mereka mau ngatur otak komputer supaya memanggil API sakti bernama virtualprotect.com. Fungsi ini secara paksa bakal matiin tembok DEP khusus di area tempat kode jahat mereka ngumpet. Disinilah momen puncaknya terjadi. Sebuah instruksi sederhana bernama pushset dieksekusi yang secara ajaib nyusun semua kunci pembuka di memori. Kunci ini diterusin ke Virtual Protect dan boom, gembok DEP pun terbuka. Izin memori langsung berubah dan seketika itu juga kode berbahaya milik si penyerang meluncur mulus mengambil alih sistem. Benar-benar sebuah eksekusi yang elegan banget. Terakhir, bagian kelima, masa depan keamanan siber. Kita balik lagi ke realitas sistem masa kini. Di landscape Windows 10 dan 11 sekarang, perlindungan dari Microsoft udah di level yang sangat agresif. Akses ke kernel mode atau ring 0 semakin diperketat berlapis-lapis. Eksploitasi receh udah nggak mempan lagi. Fitur kayak Control Flow Guard sekarang secara ketat ngawasin setiap langkah dan lompatan yang dilakuin aplikasi, bikin penyerang makin susah buat mendekat ke sistem inti. Tapi kalau ada satu hal yang bisa kita pelajari dari semua penjelasan visual ini, jawabannya ada di kutipan ini. Nggak ada satupun sistem di dunia ini yang benar-benar kebal. Benteng pertahanan secanggih apapun, pada akhirnya cuma bakal maksa para penyerang buat mikir lebih keras dan berinovasi menciptakan teknik-teknik yang jauh lebih gila dari sebelumnya. Jadi apa take away buat kita? Entah Anda ini pemula atau udah pro di dunia IT, memahami gimana celah-celah ini bekerja itu mutlak diperlukan. Kita harus terus belajar, berani nguji sistem kita sendiri, dan terus pelihara rasa ingin tahu di permainan petak umpet yang nggak ada ujungnya ini. Pertanyaannya sekarang, siapkah Anda untuk selangkah lebih maju? Terima kasih udah ngikutin penjelasan visual ini, sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.